Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, saya akan menerangkan teori pusat pertumbuhan. Ada 3 teori ya tentang dasar pusat pertumbuhan. Yang pertama adalah teori tempat yang sentral atau central place theory. Teori ini dikemukakan oleh Walter Christaller. Kemudian yang kedua adalah teori kutub pertumbuhan atau growth pole yang dikemukakan oleh Perux. Dan yang ketiga adalah teori polarisasi ekonomi yang dikemukakan oleh Gunnar Myrdal. Pertama, yaitu teori tempat yang sentral menyatakan bahwa pusat aktivitas senantiasa melayani berbagai kebutuhan penduduk harus terletak pada suatu tempat yang sentral. Nah, ini kalau kita ibaratkan, A itu adalah tempat yang sentral. Ketika menentukan tempat yang sentral, Walter Christaller mengemukakan 3 dasar, yaitu banyaknya kota. Jadi ini kalau kita bisa lihat pada gambar, banyaknya kota. Kemudian besarnya kota, misalkan antara kota A dengan kota B itu besarnya berbeda. Apakah misalkan itu berupa kota madya atau ibu kota kabupaten. Kemudian yang ketiga yaitu tentang persebaran kota. Ya, persebaran kota misalkan pada suatu wilayah itu tersebar merata atau tidak merata. Kemudian si Walter Christaller ini juga memperhitungkan tentang range, yaitu jarak, dan threshold yang disebut dengan ambang. Kalau kita lihat di sini, kalau misalkan di tengah ini merupakan, yang di tengah itu merupakan pusat pertumbuhan atau tempat yang sentral, maka range itu adalah jarak yang diperlukan oleh penduduk sekitar sini, ya, sekitar pusat pertumbuhan ini, untuk dia membeli sesuatu atau dia mendapatkan pelayanan atau jasa. Sedangkan threshold ini adalah jumlah minimal penduduk pada suatu wilayah, yang diperlukan untuk kelancaran suplai barang. Jadi misalkan kalau kita akan menentukan atau mendirikan suatu tempat yang sentral, maka kita harus menentukan atau mengetahui minimal jumlah penduduk. Hal ini diperlukan untuk kelancaran suplai barang. Kita masuk kepada teori tempat yang sentral. Teori sentral yaitu suatu lokasi pusat aktivitas yang senantiasa melayani berbagai kebutuhan penduduk. Jadi suatu tempat yang sentral dia harus mampu melayani berbagai kebutuhan penduduk. Misalkan bisa berupa pasar, bisa berupa pusat pemerintahan. Kemudian maksud dari tempat yang sentral ini adalah suatu kawasan yang memungkinkan partisipasi manusia yang jumlahnya maksimal, baik mereka yang terlibat maupun mereka yang melayani aktivitas pelayanan, begitu. Kemudian teori tempat yang sentral ini sebenarnya diperkuat juga oleh August Loss, seorang ahli ekonomi berkebangsaan Jerman pada tahun 1945. Dia mengatakan bahwa untuk menganalisis pusat pertumbuhan atau pusat-pusat pelayanan itu kegiatan ekonomi itu sudah ada terhadap daerah sekitarnya. Tadi misalkan perencanaan lokasi pusat perniagaan atau perdagangan, kemudian tempat yang sentral itu bisa berupa pasar, rumah sakit, sekolah, dan pelayanan sosial lainnya. Nah, teori tempat yang sentral memiliki pengaruh yang berbeda-beda. Jadi kalau kita lihat, kalau yang misalkan yang warna merah itu adalah pusat kota, kemudian dia dikelilingi oleh kota-kota kecil lainnya. Nah, yang biru-biru ini itu adalah pasar. Jadi pasar ini dapat dijangkau oleh kota-kota yang berada di tengahnya. Nah, ini adalah pusat kota, kemudian yang kuning itu adalah kota-kota lebih kecil. Kemudian yang hijau kecil-kecil ini adalah pedesaan, begitu. Kita lanjutkan. Teori tempat yang sentral itu sebenarnya mempunyai hierarki. Jadi berbagai tingkatan. Yang pertama adalah hierarki K3. Hierarki K3 disebut dengan situasi pasar yang optimal. Kenapa? Karena
kita lihat kalau di gambarnya ini adalah kita ibaratkan tempat yang sentralnya berupa pasar. Kenapa disebut K3? Karena ini berbentuk heksagonal atau 6 sudut. Mendapat angka 3 itu karena 6 dikali sepertiga plus 1, maka dia mendapat K3. Ya, K3 itu artinya sepertiga dari wilayah sekitarnya, jumlah penduduk, sepertiga jumlah penduduk dari wilayah sekitarnya, dia berbelanjanya ke pusat ini. Jadi artinya kalau kita balik, si teori pasar ini mampu melayani sepertiga jumlah penduduk yang berada di sekitarnya. Sekali lagi, pasar ini dapat melayani sepertiga dari jumlah penduduk di sekitarnya. Nah, itu disebut dengan kasus pasar yang optimal. Kemudian yang selanjutnya adalah hierarki K4. Hierarki K4 disebut juga dengan situasi lalu lintas yang optimum. Artinya, daerah itu, ini misalkan kita ibaratkan pasar, kemudian pasar ini dapat dijangkau oleh setengah dari jumlah penduduk di sekitarnya. Kenapa dia lebih banyak dijangkau oleh lebih banyak jumlah penduduk sekitarnya? Kalau tadi sepertiga, maka sekarang setengah. Karena ini pasar ini didukung oleh situasi lalu lintas yang optimum. Misalkan dari wilayah sekitarnya untuk menjangkau pasar ini disediakan transportasi yang sangat memadai atau jalur-jalur lalu lintas begitu. Jadi pasar ini dapat mudah dijangkau oleh setengah dari jumlah penduduk di daerah sekitar. Kita lanjutkan. Teori hierarki K7 yaitu situasi administrasi yang optimum. Artinya kalau di sini merupakan pusat yang sentral, maka dia bisa melayani seluruh atau satu dari penduduk di wilayah sekitarnya. Jadi disebut tempat yang sentral ini adalah misalkan ibu kota pemerintahan, misalkan ibu kota menjadi kota madya atau ibu kota kabupaten atau bahkan ibu kota negara. Artinya orang yang jumlah penduduk yang di sekitar sini, yang di sebelah sekitarnya, dia akan mengurus segala administrasinya ke pusat ini. Ya, dia akan mengurus segala administrasinya ke pusat ini. Contohnya, misalkan mereka akan membuat KTP. Kemudian mereka akan membuat surat hak waris tanah misalkan. Maka dia harus ke tempat yang sini. Ini biasanya merupakan ibu kota kabupaten, ibu kota provinsi, atau bahkan ibu kota negara. Nah, itu adalah tempat sentral yang dikemukakan oleh Walter Christaller. Kita akan melanjutkan ke teori kutub pertumbuhan yang dikemukakan oleh Perux. Dalam kutub pertumbuhan ini ada sebetulnya 3 kunci. Ya, 3 kata kunci. Yang pertama adalah bahwa pusat pertumbuhan ekonomi itu tidak bisa terjadi di sembarang tempat. Nah, ini tidak bisa terjadi di sembarang tempat. Dia akan di suatu tempat yang disebut dengan kutub pertumbuhan. Nah, Perux ini memberikan contoh kutub pertumbuhannya itu berupa industri. Kenapa industri? Karena industri itu dipandang sebagai mempunyai peran awal dalam membangun sebuah pusat industri begitu. Mengapa ini adalah faktor-faktornya. 1, misalkan wilayah itu mempunyai konsentrasi penduduk yang tinggi. Kemudian memiliki teknologi yang tinggi dan maju. Kemudian industri itu bisa mendorong perkembangan bagi wilayah-wilayah di sekitarnya. Atau misalkan ada suatu pusat industri, kemudian dia mendorong industri-industri yang berada sekitarnya untuk berkembang. Kemudian sarana dan prasarana yang sudah lengkap. Tentunya suatu industri yang modern itu sudah dilengkapi dengan prasarana yang sangat lengkap. Nah, kita lihat ini, kalau di sini merupakan, ini ilustrasinya, kalau di sini merupakan industri utama, maka yang disebut dengan kutub pertumbuhan, maka ini akan timbul industri-industri lain yang berhubungan dengan industri utama. Ya, makanya dia disebut dengan kutub pertumbuhan. Begitu. Satu kutub pertumbuhan akan mendorong berdirinya kutub-kutub pertumbuhan yang lain. Nah, itu yang dikemukakan oleh Perux. Kemudian yang selanjutnya adalah teori polarisasi ekonomi yang dikemukakan oleh Gunnar Myrdal. Gunnar Myrdal mengatakan bahwa ada teori
konsep pusat dan pinggiran. Jadi wilayah pusat, ya, wilayah tempat yang sentral itu akan menarik tenaga kerja dari daerah sekitarnya untuk datang ke pusat. Ya, beberapa faktor yang datang ke pusat antara lain, satu, tenaga buruh dari pinggiran. Jadi kalau misalkan ada suatu tempat yang sentral, kemudian dia berkembang dengan pesat, pasti mau tidak mau dia akan menarik tenaga buruh dari pinggiran. Kemudian dia juga akan menarik tenaga terampil, kemudian investor dan penanaman modal akan masuk ke daerah yang sentral, kemudian barang-barang dagangan yang menunjang pertumbuhan suatu lokasi itu akan datang ke pusat tersebut, ya. Jadi ini adalah gambar kira-kira bahwa tenaga kerja buruh dan tenaga terampil itu akan datang ke tempat yang sentral, begitu. Kemudian semakin tinggi daya tarik pusat pertumbuhan, maka akan semakin merugikan daerah pinggirannya. Jadi konsep pusat dan pinggiran itu sebetulnya saling bersinergi, begitu. Nah, karena dia banyak tenaga kerja yang datang ke pusat kota, maka sebenarnya konsep ini juga merugikan daerah pinggiran. Karena apa? Karena tenaga kerja itu akan datang ke pusat sentral, sehingga di daerah pinggiran itu akan kekurangan tenaga kerja. Begitu juga dengan investasi. Investasi itu akan masuk ke daerah pusat, jadi di daerah pinggiran itu investasinya semakin berkurang. Nah, ini adalah saya tabelkan, yaitu bagaimana pengaruh positif dan pengaruh negatif ketika terjadi polarisasi ekonomi. Misalkan, dari pengaruh positifnya terbuka kesempatan kerja, banyak investasi yang masuk, berkembangnya teknologi, upah buruh semakin tinggi. Sedangkan pengaruh negatifnya dari teori ini adalah dari konsep pusat dan pinggiran tentunya akan ada kerusakan lingkungan karena terlalu padat di daerah sentral. Kemudiannya meningkatnya kriminalitas, kemudian adanya ketimpangan wilayah dan bertambahnya pengangguran. Nah, itu adalah 3 teori yang saya kemukakan tentang pusat pertumbuhan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.